Prims, ini ada beberapa kriteria fisik bagi kalian yang ingin menjadi seorang perawat. Yang pertama, tinggi badan minimal 150 cm untuk perempuan dan 155 cm untuk laki-laki. Yang kedua, tidak buta warna. Yang ketiga, tidak memiliki riwayat penyakit menular. Yang keempat, tidak cacat fisik yang bisa menyulitkan tugas sebagai tenaga kesehatan. Adapun persyaratan lain yang harus kalian miliki untuk menjadi seorang perawat, yang pertama, lulus pendidikan tinggi keperawatan minimal D3 ataupun S1, lulus ujian kompetensi dan mendapatkan STR atau surat tanda registrasi perawat, bisa bekerja sama dalam tim, mampu beradaptasi dengan baik, dan memiliki jiwa empati. Jika kalian ingin menjadi seorang perawat, kalian harus melewati proses belajar, yaitu D3 di Akademi Keperawatan maupun S1 di Perguruan Tinggi Fakultas Keperawatan, dan mengikuti pengambilan sumpah perawat. Setelah itu, kalian perlu mengikuti pendidikan profesi selama 2 tahun untuk mendapatkan gelar nurse. Tanpa gelar ini, kalian hanya akan diakui sebagai perawat vokasional. Kemudian langkah terakhirnya adalah mendapatkan STR ataupun surat tanda registrasi atau surat izin untuk bisa bekerja sebagai perawat profesional. Biasanya uji kompetensi untuk mendapatkan STR dilakukan serentak setiap tahun di seluruh Indonesia. Adapun skill yang dibutuhkan untuk menjadi perawat, yang pertama mampu menjadi tim kerja bagi nakes lainnya. Yang kedua, merencanakan pelayanan pasien dalam bentuk asuhan keperawatan. Yang ketiga, skill komunikasi ataupun komunikasi efektif. Yang keempat, berpikir kritis. Dan yang terakhir, skill empati. Adapun tugas harian perawat di rumah sakit, yang pertama, melakukan pemeriksaan fisik pasien, tanda-tanda vital pasien. Kemudian mencatat perkembangan perawatan kesehatan pasien secara rinci dalam bentuk asuhan keperawatan, mendengarkan pasien untuk menganalisa kebutuhan fisik dan emosional mereka, memberikan konsultasi dan pendidikan kesehatan kepada pasien, berkoordinasi dengan layanan kesehatan lain dan para spesialis, dan tetap mengikuti kemajuan dalam ilmu perawatan kesehatan, obat-obatan, dan rencana perawatan. Protokol perawat dalam bekerja yaitu harus bekerja sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Nah, sedangkan kode etik perawat yang pertama, otonomi, berbuat baik, keadilan, tidak merugikan, kejujuran, menepati janji, kerahasiaan, dan akuntabilitas. Nah, tips jadi perawat yang baik, yang pertama, menguasai skill komunikasi. Yang kedua, mengendalikan emosi. Yang ketiga, memiliki rasa empati. Yang keempat, loyal dalam bekerja. Yang kelima, teliti dan rinci. Yang keenam, bekerja dalam tim. Yang ketujuh, memiliki imunitas tubuh yang baik. Dan yang terakhir, bekerja sesuai SOP.